Oke teman-teman, bertemu dengan saya Sabto Simanjuntak di channel Coding Online. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat laporan ya teman-teman ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita pada modul profile user yang saat ini sedang login ya teman-teman. Saat ini kita masih menyiapkan untuk halaman admin ya teman-teman ya. Nanti kita akan selesaikan tuntaskan sampai kepada halaman dari masing-masing user atau karyawan ya. Jadi kita akan membuat profile user. Kita langsung saja masuk ke text editor. Di text editornya kita buka controller karyawan atau mana nih yang benar. Kita buat di sini aja deh. Karyawan aja ya, teman-teman ya. Karyawan kita buat di sini function profile. Oke ya. Function profile ini berdasarkan apa? Kita coba akan menampilkan karyawannya berdasarkan ID ya teman-teman ya. Berdasarkan ID dari si karyawan tersebut. Maka jangan lupa kita masukkan di sini. Parameter pertamanya adalah ID. Setelah itu data karyawan, ya kan? Setelah itu apa nih? Karyawan, lalu kita masukkan modelnya. Model karyawan. Apa fungsinya? Kita akan get ID karyawan. Kita get ID karyawan, lalu kita masukkan di sini variabel ID, lalu kita kasih kondisi if jika data karyawan ya kan, kita masukin nih title-nya profile user ya kan. Oke, lalu kita lempar kemana datanya nih? This template load. Kita masuk ke back template. Oke, lalu ke back profile ya. Jangan lupa kita masukkan variabel data di sini ya, karena kita akan ambil nilai data yang ada di dalam ini. Kita ambil ini dan ambil yang ini. Oke. Tunggu sebentar, sepertinya ada yang error nih teman-teman. Else. Oh, ini salah nih. Oke. Oke ya. Ini salahnya kita masukin. Oke. Jika tidak ada datanya, kita redirect kemana nih? Ke halaman dashboard. Oke ya. Kita akan redirect ke halaman dashboard.
Kita coba ya teman-teman ya. Ini kita ambil ID, maka di dalam halaman profile ya, halaman profile kita ambil ID-nya. Kita coba buka menunya dulu ya kan. Kita coba buka menu ataupun navbar di sebelah sidebar ya. Sidebar ya. Ini laporan, ini my profile user. Nah, ini kan kita belum masukin linknya nih. Kita harus buat link dulu nih. Base URL, ya kan? Lalu di sini karyawan, masukin controllernya. Fungsinya apa nih? Profile. Oke. Jangan lupa nih this session ID apa? ID user. Oke. Sekarang kita coba ya. Tes dulu. Tapi kita belum selesai membuat nih. Kita harus ambil dulu nih get karyawan pada model karyawan. Karena kita mengambil ID ini dari fungsi ini teman-teman. Kita langsung ke model karyawan. Kita coba get di sini ada get ya. Oke, get ID. Function get ID karyawan ID. Lalu apa teman-teman? db where ID user, nilainya apa? ID ya. Lalu kita get. db get dari mana? Tabel user. Ya kan? Karena kita hanya mengambil satu data, maka kita buat di sini raw. Oke. Jangan lupa di return ya. Kita save. Kita coba. Benar tidak di sini kita tabel user ya, ID user benar. Kita coba ya. Nah, ini dia ID profilnya 13 ya, ID-nya 13 nih. Coba kita lihat di sini ya. Ada di bawah sini nanti ada link yang muncul ketika kita mengarahkan kursor ke dalam profile user. Nih, teman-teman. Oke ya, tuh. Kelihatan ya ada profile 13 di sini ya. Profile user 13 itu adalah usernya adalah coding online. Kita coba lihat di sini. Username-nya coding online. Oke ya. Sekarang kita coba. Kita klik. Oke. Datanya ada nih teman-teman. Maksudnya ada nih profile user, halamannya. Tetapi karena kita belum load ataupun membuat halaman di view-nya, halaman profile di view kita belum, maka di sini tidak dapat di load ya kan. Maka sebab itu kita buat dulu. Kita harus nyiapin dulu. Kita langsung aja buatnya di mana nih? Di dalam back aja ya teman-teman ya. Dalam back di file profile.php. Ya kan? Profile.php ini sebenarnya kita mau nampilkan seperti apa? Kita tampilkan aja seperti apa nih? Contohnya ya. Nah, misal nih kita coba tampilkan di sini aja nih. Nah, kita pakai ini aja ya teman-teman. Copy, kita paste di sini. Oke,
Yang nggak perlu kita coba select dulu, di uncomment dulu ya, oke, coba kita save. Ini ada yang salah nih, seharusnya template. Oke, kita coba lagi. Oke teman-teman, sudah ada formnya ya. Sekarang terserah teman-teman mau buat tampilannya seperti apa, mau buat seperti ini aja, ya kan? Tinggal kita tambahin nih, kita rubah aja di sini. Profile misalnya, profile, misalnya, profile karyawan, ya kan? Profile karyawan, oke. Ada nick, ya kan? Nick, kita masukin apa di sini nih? Coba aja kita masukin di sini, value-nya apa? Tadi kan kita panggil tuh nick-nya, kita panggil tadi kan di mana dia nih? Nah, ini kita pakai karyawan ya teman-teman ya, di sini ya. Maka kita di sini dalam value-nya yang kita echo itu karyawannya, nick ya. Kita coba save tidak nick-nya kan gitu. Oke, bener nggak nih nick-nya 1111 usernya coding online, ya kan? Benar teman-teman. Oke, lanjut ya. Berarti kita harus copy ini nih teman-teman. Sesuai dengan kebutuhan aja ya teman-teman. Oke. Ya, kita ini username, email, satu coding online coding, password. Nah, teman-teman mau pakai password bisa, enggak juga bisa ya. Kita coba ganti aja nih password, nggak usah dulu misalnya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau buat seperti ini juga bisa nih profilnya. Teman-teman bisa lanjutkan ya. Mau menampilkan data apa aja. Ini kan saya hanya menampilkan nick, username, dan email. Nah, di sini kita banyak ya teman-teman. Kalau kita lihat strukturnya, ini seperti ini banyak. Ada ID user, nick, username, email, password, jabatan, divisi, created, modified, image ya, level, dan status user. Teman-teman bisa melengkapi sendiri ya teman-teman ya untuk halaman profile ini ya. Saya sudah berikan contohnya seperti ini 3. Nah, teman-teman tambahin aja. Mau tambahin berapa? Terserah. Tapi nanti kalau kita juga mau melengkapinya juga nggak masalah teman-teman. Kalau kita mau buat ganti password juga bisa kan gitu. Sesuai dengan kebutuhan aja intinya teman-teman ya. Oke. Atau kita coba tambahin aja lagi ya, staff ya. Staff jabatan dan divisi kita coba tambahin kan gitu. Kita buat aja jabatan sama divisi misal ya. Hapus aja nih. Ini jabatan sudah ada, kita aktif ini. Oke.
Tapi kita perlu panggil data jabatan, teman-teman. Data jabatan di mana? Di sini. Ya kan? Variabel data jabatan. Oke. This jabatan get jabatan. Oke ya. Oke, tampil ya. Sudah tampil. Begitu juga dengan karyawan, teman-teman. Tapi kita coba dulu ganti ya. Row ID jabatan, ini sudah ID jabatan. Kita buat row ID jabatan sama dengan jabatan ID dia akan selected ya, teman-teman ya. Atau null. Ini artinya dia langsung terselect otomatis sesuai dengan jabatan si coding online. Nah, misalnya ini dia staff, otomatis dia berubah ke staff. Kalau ada supervisor, maka dia kan yang di-select itu adalah supervisor ya, teman-teman ya. Begitu juga dengan modul tadi ini apa nih? Jabatan ya. Begitu juga dengan divisi. Oke. Teman-teman bisa tambahin ya. Mana dia tadi? Profile. Nah, di profile ini bentar lagi divisi ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini divisi. Ini belum ada tampilannya, teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti contoh saya membuat jabatan seperti ini ya. Nggak sama kok, teman-teman tambahin aja ini. Ini. Tambahin. Terus di paste aja di sini tuh. Ya kan? Setelah di paste, teman-teman ganti deh nih. Divisi. Lalu di sini apa? Kita get divisi. Jangan lupa diganti. Divisi. Save. Seharusnya sudah tampil beberapa pilihan dari divisi. Oke. Nah, sekarang kita select lagi sesuai dengan divisi tersebut. Sama seperti kita membuat ini. Membuat ini dia ya. Kita coba selectnya di sini. Oke. Ini ID apa nih? Kita buat, teman-teman. ID user ya. ID user apa ID jabatan? Apa ID user atau sebentar ya, kita cek ya. ID divisi. Ternyata ID divisi. Karyawan divisi
ID. Divisi ID ini sebenarnya karena berelasi kita buat seperti ini teman-teman. Di dalam tabel divisi, ya kan, dia ada ID divisi. Di dalam tabel karyawan ada divisi ID. Coba kita cek, kita save. Nah, HRD ya. Jadi kalau teman-teman rubah, maka dia akan terselect otomatis sesuai dengan jabatan ataupun divisi masing-masing. Saya pikir cukup sampai di situ. Oh, teman-teman bisa tambahin, lengkapin aja, terserah teman-teman ya. Mau dilengkapin sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini untuk menampilkan profile user ataupun profile karyawan yang login pada sistem helpdesk kita. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung semangat tim coding online. Sampai ketemu di video selanjutnya.